Benarkah ada produk vitalitas pria di apotik yang harganya cuma mulai 6 ribuan tapi masih banyak dicari sampai sekarang? Atau sebenarnya itu cuma tren sesaat yang ramai di media sosial? Dan yang paling penting, bagaimana cara membedakan produk yang aman dengan produk yang justru berbahaya bagi tubuh? Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Kesehatan bersama Dr. Sarah. Di episode kali ini, kita akan membahas topik yang cukup menarik dan sering ditanyakan banyak pria dewasa, yaitu tentang produk vitalitas pria murah dan aman yang bisa ditemukan di apotek. Tapi tenang, di podcast ini kita tidak akan membahas hal-hal berlebihan atau menjanjikan hasil instan. Karena tujuan kita adalah edukasi kesehatan yang realistis, elegan, dan mudah dipahami. Jadi pastikan kalian mendengarkan sampai akhir, karena ada beberapa fakta penting yang sering diabaikan banyak orang. Dan jangan lupa, bantu like, komen, share, dan subscribe supaya semakin banyak edukasi kesehatan yang bisa kita bagikan bersama. Yuk, langsung kita mulai pembahasannya. Segmen 1. Kenapa banyak pria mulai mencari produk vitalitas? Seiring bertambahnya usia, tubuh pria memang mengalami perubahan secara alami. Biasanya mulai terasa saat usia memasuki 40 tahun ke atas. Dulu tubuh terasa kuat sepanjang hari. Aktivitas padat masih terasa ringan. Tidur sebentar langsung segar kembali. Tapi sekarang mudah lelah, kurang berenergi, tubuh cepat capek, dan tidak seaktif dulu. Dan akhirnya banyak pria mulai mencari cara agar tubuh tetap terasa bugar dan percaya diri. Sebenarnya ini hal yang normal, karena hormon testosteron pada pria memang perlahan menurun seiring bertambahnya usia. Tetapi selain faktor umur, ada juga kebiasaan sehari-hari yang mempercepat penurunan stamina seperti begadang, kurang olahraga, stres berlebihan, merokok, kurang minum air putih, dan pola makan tidak sehat. Hal-hal kecil seperti itu ternyata punya pengaruh besar terhadap energi tubuh pria dewasa. Segmen 2. Produk murah belum tentu buruk. Nah, ini yang sering salah dipahami banyak orang. Ada yang berpikir kalau produk murah berarti kualitasnya buruk, padahal belum tentu begitu. Di apotek memang ada beberapa produk suplemen dan vitamin kebugaran yang harganya cukup terjangkau, bahkan mulai dari kisaran belasan ribuan hingga di bawah 10 ribuan untuk beberapa jenis tertentu. Biasanya berupa vitamin stamina, suplemen herbal, minuman kesehatan tubuh, dan produk kebugaran pria. Beberapa kandungan yang umum ditemukan antara lain ginseng, zinc, vitamin B kompleks, madu, royal jelly, dan ekstrak herbal alami. Namun perlu dipahami, produk seperti ini bukan obat ajaib yang langsung memberi efek instan. Fungsinya lebih kepada membantu menjaga kebugaran tubuh bila dibarengi pola hidup sehat. Segmen 3. Yang penting bukan harganya, tetapi keamanannya. Nah, ini bagian yang paling penting. Saat membeli produk vitalitas pria, jangan hanya fokus pada harga murah, tetapi perhatikan juga keamanan produknya. Pastikan produk tersebut memiliki izin BPOM, dibeli di apotek resmi, tidak mengandung klaim berlebihan, dan memiliki aturan pakai yang jelas. Karena sekarang banyak produk ilegal yang dijual bebas di internet tanpa pengawasan yang aman. Biasanya promonya terlalu berlebihan, seperti dijamin langsung kuat, efek super cepat, tahan berjam-jam, dijamin permanen. Kalau menemukan iklan seperti itu, sebaiknya lebih berhati-hati, karena beberapa produk ilegal bisa menyebabkan efek samping seperti jantung berdebar, tekanan darah naik, pusing, gangguan ginjal, sesak napas. Apalagi bagi pria yang sudah memiliki hipertensi atau diabetes. Segmen 4. Rahasia pria tetap fit bukan hanya dari suplemen. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Sebenarnya stamina pria bukan hanya dari produk tertentu, tetapi dari gaya hidup sehari-hari, karena tubuh sehat dibentuk dari kebiasaan yang sehat juga. 1. Tidur cukup. Tubuh memerlukan waktu istirahat untuk memulihkan energi. Kalau sering begadang, tubuh lebih cepat lelah. 2. Rajin bergerak. Tidak perlu olahraga berat, jalan kaki setiap pagi sudah sangat baik untuk tubuh. 3. Jaga pola makan. Perbanyak sayur,
buah, ikan, kacang-kacangan, air putih. 4. Kurangi rokok dan gula berlebihan, karena itu sangat mempengaruhi kesehatan tubuh pria. 5. Kelola stres. Pikiran yang terlalu stres juga bisa membuat tubuh terasa cepat lelah dan kurang fit. Segmen 5. Makanan yang membantu menjaga energi tubuh pria. Selain suplemen, makanan juga punya peran penting untuk membantu stamina pria dewasa. Misalnya, telur mengandung protein yang baik untuk energi tubuh. Pisang membantu tubuh tetap bertenaga sepanjang hari. Madu sering digunakan sebagai tambahan stamina alami. Oatmeal membantu energi tubuh lebih stabil. Ikan laut mengandung omega-3 yang baik untuk kesehatan tubuh. Makanan sehat memang tidak memberi hasil instan, tetapi manfaatnya jauh lebih baik untuk jangka panjang. Saya pernah bertemu pasien usia sekitar 50 tahun. Beliau datang sambil berkata, "Dok, sekarang badan saya gampang capek, padahal aktivitas tidak terlalu berat." Akhirnya saya sarankan memperbaiki pola hidup dulu, mulai tidur lebih teratur, rajin jalan pagi, mengurangi rokok, dan menggunakan suplemen sesuai kebutuhan. Beberapa minggu kemudian, beliau datang lagi dan mengatakan tubuh terasa lebih segar serta aktivitas sehari-hari menjadi lebih nyaman. Dari situ kita belajar bahwa menjaga vitalitas pria bukan soal instan, tetapi soal konsistensi menjaga tubuh. Kalau tubuh sering terasa sangat lemas atau muncul gejala lain, jangan malu untuk memeriksakan diri. Apalagi bila muncul nyeri dada, sesak napas, tekanan darah tinggi, pusing berkepanjangan, tubuh sangat mudah lelah, gula darah tidak terkontrol. Karena bisa jadi ada kondisi kesehatan lain yang perlu diperiksa lebih lanjut. Semakin cepat diperiksa, semakin baik. Untuk para pria dewasa yang sedang mendengarkan podcast ini, ingat satu hal. Tubuh yang sehat bukan hanya soal terlihat kuat, tetapi soal bagaimana kita merawat diri setiap hari. Kalau ingin mencoba produk kebugaran pria di apotik, pilih yang aman dan gunakan secara bijak. Dan jangan lupa, tidur cukup, rajin bergerak, jaga pola makan, kurangi stres, dan rutin cek kesehatan. Karena tubuh yang dirawat dengan baik akan tetap terasa prima meski usia bertambah. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, tulis di kolom komentar, "Siap hidup sehat." Dan share podcast ini ke teman atau keluarga yang mungkin membutuhkan informasi ini. Saya Dr. Sarah, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast kesehatan berikutnya. Salam sehat untuk semuanya.